seseorang itu nanti di mahsyar itu akan ditolong oleh Allah antara lain dengan amalnya. Semua dengan rahmat Allah memang, tapi kalau dari sisi kitanya, kita mesti punya stok amal. Karena dengan amal itu kita akan ditolong. Satu dulu. Kemudian yang kedua, setelah kebangkitan itu ternyata saya sering sampaikan sini ya. Nabi itu menyebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah, hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya. Manusia itu nanti akan dibangkitkan dalam keadaan lapar, dahaga, telanjang, terus tidak beralas kaki, belum dikhitan dalam hadisnya itu. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menjelaskan hadis itu? Siapa yang di dunia pernah memberi makan dan minum, maka dia akan diberi makan dan minum sehingga dia tidak akan kehausan dan tidak akan kelaparan. Itu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka bersyukurlah kalau panjenengan saya kita semua punya agenda memberi makan dan minum orang lain. Terus kemudian siapa yang di dunia pernah memberikan pakaian, maka nanti di akhirat dia akan diberi pakaian sehingga dia tidak akan telanjang. Itu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Lagi-lagi amal kita. Makanya saya sering bilang di sini mungkin ya, kalau ngasih pakaian ke merbot masjid, imam masjid, guru TPQ, pakaian yang lengkap lah, baju koko sama apa, sarung. Karena kalau ibu hanya ngasih baju koko, takutnya hanya pakai atasan, nggak pakai bawahan gitu. Tapi enggak, emak walaupun hanya ngasih baju koko, tapi emak sudah ngasih saya banyak. Enggak, soalnya emak kan tidak yang ngasih saya, ngasih bubuji juga gitu. Jadi insya Allah digabung antara pakai saya sama bubuji. Bercanda. Tapi tidak, saya serius kembali soal ini ya, soal apa namanya, pentingnya kita punya stok amal, pernah memberi pakaian orang lain gitu maksudnya. Terus kemudian siapa yang di dunia pernah ngasih sendal, ngasih sepatu, kata Abdullah bin Mas'ud, nanti di akhirat dia akan dikasih sendal atau sepatu. Mungkin ini yang sering saya jelaskan juga ya. Mungkin diantara kita bertanya, urgensinya sepatu sama sendal di mahsyar itu apa Ustaz? Gitu. Kalau kita baca di Al-Quran di surah Ibrahim misalnya, itu nanti kan bumi itu akan diganti oleh Allah dengan bumi yang baru. Kalau di hadis terangkan bumi itu akan dibentuk seperti perak. Sementara matahari cuma 1 mil di atas kepala kita. Bentuk buminya seperti perak. Ibu-ibu, mohon maaf ini yang pernah miskin pasti tahu ini. Jadi kalau dulu, kalau perempuan kayaknya enggak ya. Kalau laki-laki yang bangsa saya ini yang biasanya mengalami itu, kalau pulang sekolah dulu zaman saya masih SD mak, itu kan lewat pematang sawah, sepatu itu ditenteng. Saya itu dulu kalau pulang dari SD sekolah itu lewat pematang sawah, takut keblasuk ke selokan-selokan itu, terus makanya kita tenteng itu apa namanya sepatu itu. Nah di antara jalur yang kita lewati itu ada jalur aspal yang berarti kita seberangi itu. Kalau siang panas, panas itu. Akhirnya coba kita bayangkan, di dunia aja udah panas, gimana nanti di? Makanya bersyukurlah yang pernah ngasih sepatu, ngasih sendal, itu alhamdulillah. Itu nanti di akhirat dia akan diberi sepatu atau sendal sehingga nggak nyeker gitu. Nah terus kemudian siapa yang di dunia pernah ngasih tumpangan kendaraan, maka nanti di akhir dia akan diberi kendaraan sehingga dia tidak akan jalan kaki. Orang nanya lagi, urgensinya kendaraan saat itu apa Ustaz? Jadi begini, kita ini Bu semuanya akan dibangkitkan oleh Allah di bumi di mana kita dikubur. Taruhlah kita dikubur di Indonesia gitu ya. Titik kumpulnya itu di Syam, bumi Syam, titik kumpulnya. Jadi mahsyar itu titik kumpul itu di Syam. Nah ibu-ibu kalau jalan kaki dari sini ke Syam itu kira-kira gimana rasanya? Ya bukan cuma coba, pewegel juga itu. Kesel juga kan itu. Apa? Oh enggak lah, kan sudah ada punya jasad baru. Iya ya, lupa. Iya, makanya gini, kalau kita punya kendaraan kan nggak capek mak. Kalau punya kendaraan, makanya pernahlah, iya. Makanya pernahlah ngasih tumpangan kendaraan atau syukur-syukur ngasih kendaraannya. Oh itu seperti itu. Wah itu luar biasa itu, pahalanya luar biasa. Kalau nggak kuat sendiri patungan.
Ya, Anda ini contoh aja. Ke siang itu kan udah wujud baru. Wujud baru. Kendaraannya itu seperti apa, Pak? Apakah nanti kalau umpamanya kita ngasih pesawat, dapatnya pesawat? Kalau di hadis yang di kitab At-Tadhkirah yang kita bahas itu, kendaraannya itu berupa sesuatu yang bisa dinaiki 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, tergantung dari amalnya. Jadi ada satu kendaraan itu bisa naiki bersama-sama. Ada bisa dinaiki seorang. Yang sendiri itu berarti dia borong sendiri amalannya. Misalnya ada orang bikin masjid, dia sendiri yang duii. Nah itu nanti dia naik sendirian itu nanti. Ada yang bareng-bareng karena patungan dulu. Patungan makanya nanti naiknya bareng-bareng. Itu dulu. Saya ngebayang kalau sendiri malah nggak enak, nggak ada teman ngobrolnya itu. Naik bareng-bareng. Naik bareng-bareng. Ya wis, tapi terlepas dari itu yang penting punya fasilitas kendaraan gitu ya. Wis, itu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mensyarah hadisnya sahih dari semua jalur periwayatan yang kamakal. Singkat kata singkat cerita, maka mumpung masih hidup siapkan amal. Gitu loh. Bahkan satu lagi deh. Nanti kita ini dibangkitkan itu dengan bentuk tubuh yang dibentuk oleh Allah berdasar informasi amal. Saya sering sampaikan kalau tubuh kita yang sekarang ini dibentuk oleh Allah berdasar informasi genetika kedua orang tua kita. Jadi ya Bu Dinar ini, kalau saya lihat Bu Dinar, ya mungkin kedua orang tua beliau atau kakek neneknya nggak jauh-jauh dari beliau lah. Kira-kira gitu. Iya kira-kira gitu. Okay. Artinya apa? Kita ini dibentuk oleh Allah berdasar informasi genetika kedua orang tua kita. Tapi nanti amal kita yang badan kita yang nanti itu dibentuk oleh Allah berdasar informasi amal. Itu yang Allah bilang di surah Zalzalah itu. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malan. Pada hari di mana manusia itu keluar dari kuburnya dengan bentuknya yang mau macam. Bukan macam-macam, kenapa? Malu ya namanya. Iya, betul liyuraw a'malahum, agar diperlihatkan akibat dari perbuatan mereka. Sehingga sering saya ceritakan di sini, kalau di hadis banyak Bu bentuk, ada bentuk binatang, ada yang tidak berdaging mukanya, ada yang jalannya miring, ada macam-macam. Kalau di Al-Quran itu ada contoh yang menarik. Di surah Thaha ayat 124 sampai 126. Di situ ada orang yang berkata di mahsyar nanti, dia berkata begini, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, di surah Thaha surah ke-20 ayat 124 sampai 126. Kata orang itu ngomong gini, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau giring aku dalam keadaan buta padahal dulu aku melek. Jadi orang ini dulu melek. Dia di mahsyar dia buta. Ya, menarik. Karena apa? Apa kata Allah dalam ayat itu? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa, kata Allah. Sebagaimana dulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya, sebagaimana dulu kamu mengabaikannya, sekarang pun kamu diabaikan. Kalau bahasa itu kan terjemahan versi aslinya ya. Maksudnya Allah itu murka pun bahasanya halus. Kalau terjemah versi Jawa Timur kira-kira gini terjemahnya. Sebagaimana telah datang kepadamu ayat-ayat kami, tapi matamu nggak pernah dipakai untuk membacanya, maka sebagaimana matamu dulu tidak pernah membacanya, maka sekarang matamu dibuta. Makanya bisa jadi ada orang di dunia itu buta, di akhirat malah melek. Kenapa? Karena di dunia hatinya sering dipakai untuk melihat ayat-ayat Allah. Dan bisa jadi di dunia ada orang yang melek, nanti di akhirat malah buta karena matanya dan hatinya bahkan tidak pernah dipakai untuk melihat ayat-ayat Allah. Maka bersyukurlah bagi siapapun yang peduli memperhatikan ayat-ayat Allah. Itu contoh saja. Dan masih banyak lagi informasinya. Butuh 5 SKS untuk menjelaskannya. Oh, lanjut. Alal kafirina ghairu yasir. Bagi orang-orang kafir itu tentu tidak mudah. Tapi bagi orang yang beriman nanti ada banyak kemudahan-kemudahan. Dan saya khawatir Bu, di mahsyar itu nanti ada fasilitas-fasilitas. Gak usah khawatir. Untuk orang yang beriman ya, gak usah khawatir. Semoga kita termasuk yang dapat fasilitas itu. Amin Allah. Apa fasilitasnya itu? Antara lain yang bisa kita sebutkan antara lain. Pertama, haud, telaga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
untuk mendapatkan fasilitas telaga ini tiketnya cuma satu, diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk diakui, modal utamanya di samping iman ya yang pasti adalah cinta. Cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW yang dibuktikan, karena kalau cuma ngomong cinta saja semua juga bisa. Kalau cinta itu nggak dibuktikan, itu namanya cinta gombal. Itu kan, maka supaya gak gombal cinta kita, buktikan. Ya, apa pertama? Paling tidak ini ya, pertama perbanyak sholawat untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, ikuti sunnah beliau. Nah, ini insya Allah kita dapat tiket. Semoga kita dapat tiket ini ya, haud telaga Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, fasilitas di mahsyar diantaranya adalah zillun yauma la zilla illa zillu. Naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Hadisnya Sahih Muslim. Yang untuk 7 model manusia. Saya nggak tahu kita termasuk yang mana. Kita cek ya. Saya nggak hafal urutannya, tapi saya hafal isinya. Yang pertama, pemimpin yang adil. Oke, tidak semua kita pemimpin ya, nggak semua kita Bu RT, nggak semua Anda Bu RT, nggak semua kita RW. Oke, yang kedua kita cek. Syabun nasyafi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Maksudnya apa? Syabun, jadi dari akil balik sampai meninggal baik terus. Luruslah hidupnya itu. Nggak semua kita masuk kayaknya ya. Atau nggak masuk semua. Ya wallah alam. Oke. Nggak usah cerita, nanti kelihatan belangnya soalnya. Nah ini lurus banget orangnya. Nah, oke, tapi memang ada orang yang begini di antara para ulama kita aja nggak semuanya begitu. Fudail bin Iyad radhiyallahu itu ulama besar, mantan rampok itu. Beliau itu dulu preman lah, pol gitu. Terus siapa lagi misalnya? Imam Ghazali rahimahullah itu ulama besar. Beliau pernah keplanting dalam paham kebatinan. Pernah keplanting dalam paham filsafat yang sangat bebas itu beliau. Tapi berujung pada al-arif billah beliau. Jadi semua pernah keplanting-planting lah. Yang lurus dari lahir sampai meninggal barangkali Imam Bukhari itu. Itu dari bayi lahir procot sampai meninggal lurus terus itu. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali. Itu dari lahir sampai procot, dari procot sampai meninggal lurus itu. Tapi nggak banyak. Yang banyak justru keplanting-planting. Makanya Anda nggak usah cerita, nanti ketahuan belangnya soalnya. Jadi semuanya yang kedua kayaknya nggak semua masuk ya, nggak semuanya masuk. Yang kedua, yang ketiga maaf. Berarti gue merhatikan, saya sengaja itu. Dalang gak ngertian lakon. Yang ketiga itu saya nggak hafal urutan, tapi insya Allah ini hafal isinya ya. Jadi yang ketiga adalah orang yang sedekah secara sembunyi-sembunyi. Kata Nabi, tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak tahu. Sedekah dalam Islam, sedekah terang-terangan bagus dan boleh, dan sedekah secara sembunyi-sembunyi ini masuk dalam kategori yang dapat jaminan di sini. Terus gimana yang betul Ustaz? Dua-duanya kita kerjain dong. Harus ada agenda sedekah sembunyi-sembunyi. Nah, caranya sekarang banyak QRIS. Tinggal scan aja di rumah. Masjid mana kan kita sudah nyumbang tanpa diketahui. Itu seperti itu. Itu sudah diam-diam kita nyumbang ke orang. Atau diam-diam kirim pulsa ke seseorang yang memang kita lihat kayaknya butuh pulsa. Jangan pakai data ya, karena pengalaman saya pernah ada orang ngirim pakai data ke HP saya yang jadul. Dan itu nomornya belum saya potong. Akhirnya nggak bermanfaat itu. Ya, makanya kalau bisa kirim pulsa aja ya. Nggak harus ke nomor saya. Saya cuma cerita aja pernah ada yang kirim pulsa gitu maksud saya itu. Tapi ke nomor saya yang satunya yang di HP yang jadul yang belum saya potong nomornya itu. Saya yang 100 itu cuma contoh aja. Nggak harus ke saya. Bisa ke nomor yang lain lah. Tapi yang kasih kan tetap ada pahala Pak Ustaz. Oh, tetap. Nah, saya cuma cerita aja, mending ngasih pulsa daripada ngasih apa? Paket data gitu. Nah, saya cuma cerita, nggak harus ke saya, silakan ke yang lainnya. Pun itu contoh aja. Terus kemudian yang berikutnya, yang keempat, yaitu orang yang
digoda oleh wanita yang cantik dan kaya untuk diajak berzina, dan dia bisa menolak sambil berkata saya takut kepada Allah. Tapi syaratnya yang goda harus cantik dan kaya. Syarat betul di hadisnya begitu. Yang goda harus cantik dan kaya. Ibu tahu nggak apa bedanya? Maaf, ibu tahu nggak bedanya cantik kaya sama cantik nggak kaya? Bedanya apa? Perawatannya. Karena ada cantik dari sananya, ada cantik dari dananya. Nah, itu. Ya. Nah, itu kalau dikombinasikan cantik dari sananya dan dananya itu lebih kelopak-kelopak laki-laki itu. Nah ini kalau dia bisa menolak karena takut kepada Allah, wah ini dapat ini dia. Nah tapi masalahnya kan tidak semua laki-laki dapat kesempatan digoda oleh wanita yang seperti ini kan. Oke lah lompat. Kalau ini maaf biasanya ibu nanya ke saya gini, kalau kita perempuan digoda oleh laki-laki yang kaya dan ganteng bagaimana Ustaz? Apakah masuk juga? Saya jawab masuk juga deh. Daripada diomelin ibu-ibu. Enggak, insya Allah masuk juga karena tantangannya sama kan. Ya, bahkan lebih bisa jadi, mohon maaf lebih dahsyat lagi itu. Oke. Karena kalau laki-laki yang ngerayu, kalau perempuan yang ngerayu kan paling nggak seberapa. Kalau laki-laki yang ngerayu kan bisa tawaran bisa BMW, bisa apa gitu tawarannya. Ya gitulah. Karena yang ngerayu harus kaya, kalau nggak kaya nggak masuk. Oke, 4. Yang kelima, apa itu? Yang kelima itu orang yang saling mencintai karena Allah. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Saya ulang, orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Semoga kita di dalamnya ya, amin insyaallah. Kenapa kalau saya bilang semoga kita di dalamnya ini? Insyaallah kita bertemu ini karena kita saling mencintai karena Allah. Bertemu ini karena Allah juga kan? Setelah ini kita juga berpisah karena Allah, karena kita punya tugas masing-masing. Semoga kita termasuk di dalamnya yang kelima. Yang keenam adalah orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Jadi kalau ke masjid dia senang. Tentu untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk ngadem, tapi untuk beribadah kepada Allah. Jadi Nabi menggambarkan orang baru keluar dari masjid sudah berpikir kapan kembali ke masjid. Senang ke masjid. Itu yang keenam. Yang ketujuh, orang yang menangis dalam kesedihannya karena Allah. Gitu. Oh. Iya, kakak pas banget. Dia menangis dalam kesendiriannya karena Allah. Menangis depan orang banyak karena Allah bagus, berpahala insya Allah tetap. Tapi yang dapat jaminan yang dalam kesendiriannya karena Allah. Ibu-ibu, mohon maaf nih, lagi nggak ada yang tahu nih kecuali ibu dan Allah aja. Allah dan ibu aja yang tahu. Ibu teringat dosa misalnya, terus meneteskan air mata, terus diseka. Itu air mata yang mahal itu. Karena tidak ada yang tahu kecuali Allah dan ibu saja. Ibu teringat dosa atau bersyukur atas satu kebaikan yang Allah anugerahkan kepada ibu, terus ibu terenyuh sampai meneteskan air mata. Nah itu air mata yang mahal itu. Itu air mata yang mahal. Itu saya ulang sekali lagi. Bahkan dalam satu riwayat orang yang bisa menangis karena Allah, terutama dalam kesendiriannya, ketika melintasi sirat, neraka berteriak, jus cepet lewat. Kenapa? Karena kalau sampai dia keplanting masuk ke neraka dan dia nangis, maka tangisannya, air matanya memadamkan api neraka. Nah, makanya kalau ada orang sanggup menangis karena Allah, terutama dalam kesendiriannya, itu luar biasa. Makanya saya ulang Bu ya, kalau kita saat-saat teringat akan dosa atau tersentuh oleh rahmat Allah yang begitu hebat sampai kita menangis karena Allah nangisnya, maka itu mahal sekali itu tangisan yang mahal sekali. Itu saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Terus apalagi fasilitas di mahsyar selain dari haud sama yang naungan tadi? Ada satu lagi diantaranya adalah mimbar dari cahaya. Apa? Enggak, ini yang fasilitas yang lain. Fasilitas yang ada telaga, ada naungan, satu lagi ada mimbar dari cahaya. Dari cahaya. Ya. Iya cahaya Allah. Mimbar dari cahaya. Ini diantaranya adalah untuk orang-orang yang tadi saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Itu apa namanya? Mimbar dari cahaya itu. Makanya dapat diskon tambahan itu atau bonus tambahan untuk orang yang saling mencintai karena Allah, yaitu dapat mimbar dari cahaya. Dan ada beberapa amalan yang lain juga itu nanti. Ya laki-laki itu fasilitas nanti di mahsyar
nanti melintasi sirat itu juga ada amalan yang membuat kita nanti dimudahkan dalam melintasi sirat. Di kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi antara lain amalan yang sangat utama maksudnya untuk supaya kita selamat saat melintasi sirat biar nggak kepleset jatuh ke neraka adalah membela kehormatan saudara kita saat saudara kita dijatuhkan di hadapan kita. Misalnya ada orang cerita tentang Bu Dinar ke saya, dan dia cerita nggak benar tentang Bu Dinar. Saya tahu Bu Dinar nggak seperti itu. Kita harus angkat bicara. Maaf, yang saya tahu Bu Dinar tidak seperti yang Anda katakan. Bu Dinar itu pecelnya enak loh, sama nggak tahu sama dia. Misalnya, Masya Allah. Lagi kita terangkan bahwa Bu Dinar tidak itu, kita membela kehormatan saudara kita di hadapan orang yang merendahkannya misalnya, tentu itu pahalanya luar biasa seperti itu. Ya, mentok kalau memang kita tidak tahu, paling nggak kita ya jangan gibah. Oh ini belum tentu dia seperti yang kamu katakan. Itu seperti itu. Atau kita tabayun, itu bener kamu yakin ngomong kayak gitu, jangan-jangan nggak seperti itu dia itu. Ya, jadi membela kehormatan saudara kita di depan orang yang menjatuhkannya, apalagi memang kita tahu dia nggak seperti itu, maka itu adalah kita nanti insya Allah di akhirat akan mendapatkan kesempatan melintasi sirat dengan aman insya Allah. Semoga ya, amin Allahumma amin insya Allah. Itu diantara amalia-amalia, dan masih banyak lagi lah amal-amalan yang bisa kita amalkan nanti insya Allah. Itu seperti itu. Terus kemudian darni waman khalaqtu wahida. Yang nggak dapat fasilitas, bagaimana keadaannya Ustaz? Dia tenggelam oleh keringatnya sesuai dengan amalnya. Dia tenggelam oleh keringatnya sesuai dengan kadar amalnya. Dan itu keringat yang nggak pakai deodoran, semuanya nggak tahu. Sebagaimana baunya itu. Darni waman khalaqtu wahida. Biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang yang aku sendiri telah menciptakannya. Kalau bahasa sederhananya, Nabi tugas kamu cuma menyampaikan saja. Soal mengadab itu urusanku. Saya ulang ya, tugas Nabi hanya menyampaikan saja, yang mengadab itu urusanku, urusan Allah. Tugas kita hanya menyampaikan. Orang nurut nggak nurut itu terserah dia, itu urusan nanti dengan Allah itu. Dan insya Allah Bu, kalau kita sudah berusaha beramar ma'ruf nahi mungkar, kok karenanya dia tidak nurut kepada kita sehingga kemudian adab turun misalnya ya, insya Allah kita selamat. Insya Allah kita selamat karena kita sudah berusaha untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Yang bahaya itu kalau kita tidak pernah beramar ma'ruf nahi mungkar, kita cuek dengan kemungkaran yang ada, kita nggak peduli dengan kemungkaran yang ada, terus adab turun, itu bisa jadi malah kita yang kena terlebih dahulu. Na'udzubillah min syarri dzalik. Nah, saya ulang sekali lagi, penting kita untuk mengajak orang lain dalam kebaikan. Dan saya ulang, tugas kita hanya menyampaikan. Gak nurut ya seakarmu mas. Bahkan saya pernah sampaikan di sini ya, kita ini boleh capek menasihati, tapi jangan pernah capek mendoakan. Saya ulang ya, kita boleh capek menasihati, tapi jangan pernah capek mendoakan. Itu seperti itu. Bisa kenapa? Kalau diomelin. Ya gini makanya. Kategori suami. Ya, memang saya paham. Saya paham. Ya, saya paham. Jadi ada sebagian orang itu kalau kita nasihati galakan dia itu ada memang. Saya ulang tadi, untungnya Bu dalam Islam ya, hadisnya Sahih Muslim. Kalau kita melihat sesuatu yang nggak benar, kalau kita mampu cegah dengan power kita. Nah, misalnya suami ibu tipe DKI, dibawa ketiak istri misalnya. Jadi, ya tidak misalnya, karena suami yang model begini biasanya di wajahnya tampak gurat-gurat penderitaannya biasanya. Bisa. Suami aku kayaknya. Ya silakan dengan power ibu gunakan untuk menstop kebiasaan buruk suami misalnya. Kalau ibu punya power. Kalau ibu tidak cukup punya power, tapi ibu cukup punya nyali menasehati, nasihati. Kalau ibu cukup punya nyali. Tapi kalau nyali pun juga tidak ada, misalnya mohon maaf, karena ya satu dan lain hal lah ya gitu, maka untungnya Nabi mengatakan ya sudah terakhir dengan hatimu. Bagaimana dengan hati itu? Pertama, ingkari keburukan itu, bilang sama Allah, ya Allah saya nggak setuju dengan sikap suami saya ini. Karena dia suami saya, ya Allah tolong berikan dia petunjukmu, bimbing dia ya Allah, sadarkan dia ya Allah. Nah, nanti Allah punya cara sendiri. Allah punya cara sendiri.
Ya cara Allah terserah, apa mau diganti suaminya atau bagaimana terserah Allah. Nggak, maaf saya bercanda. Tapi saya serius. Itu soal cara terserah Allah memang kan, cara terserah Allah kan. Apa? Dong. Daya. Nggak, nanti solusinya terserah Allah kan gitu. Kan kalau kita beli online kan ada resolusi apa kalau ya enggak, kalau ternyata barang yang sampai tidak sesuai dengan yang kita mau bisa direfund, terus apa namanya itu? Enggak, apa namanya, kita nuntutnya apa namanya? Ya enggak tahu apa namanya, saya lupa namanya itu. Ya refund itu benar. Ya return refund. Yang penting nggak kualat kan Pak Ustaz? Enggak. Pokoknya intinya satu ya Bu ya, jangan cuek. Walaupun hanya dengan doa, ya. Termasuk kepada anak. Ya maaf, fakta kan tidak semua anak, misalnya kalau kita nasihati lancar kan. Ada beberapa kalau dinasihati banting pintu misalnya. Nah, makanya gini, kita boleh capek menasihati, tapi jangan pernah capek mendoakan. Doakan terus. Mohon sama Allah. Dan jangan pernah berkata begini, udah sekian lama aku doakan kok nggak ngefek, kayaknya doaku nggak dikabulkan. Jangan gitu. Kalau kita berburuk sangka kepada Allah dengan mengatakan doaku tidak dikabulkan, maka betul-betullah doa itu tidak dikabulkan dan kita rugi, naudzubillah min syarri dzalik. Makanya harus ambil bagian keyakinan bahwa saya yakin doa saya pasti dikabulkan. Kapan terserah Allah. Nah, gitu. Makanya saya ulang, kadang Bu, saya mohon maaf, ini kejadian yang pernah saya ketahui ya. Ada seorang tua itu mendoakan anaknya sampai orang tuanya meninggal, itu anaknya tidak kunjung berubah. Setelah umur sekian baru dia tobat. Ya, artinya tetap doa itu berfungsi. Hanya memang kadang nggak langsung. Oh, nggih matur nuwun, jazakallahu khairan Mas Ari nggih. Nah, itu makanya kan nggak semua doa itu cespleng gitu loh. Kalau mau cespleng ya didoain lagi, Allahumma cespleng. Ya Rahman ya Rahim, Allahumma kun lana wa la takun alaina. Lanjut. Terus kemudian waja'atu lahu malam mamduda. Waja'atu lahu malam mamduda. Dan aku beri kekayaan yang melimpah. Sebentar, tadi yang ayat 11 ada sebabun nuzulnya. Saya lihat dulu sebabun nuzulnya. Baik. Ini tentang Walid ya, tentang Walid bin Mughirah, bukan Walid yang di film Malaysia itu. Iya. Ini Walid yang bapaknya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Wa ja'altu lahu malam mamdudan, dan aku beri kekayaan yang melimpah. Walid itu orangnya kaya raya. Tajir melintir, banjir punya orangnya itu. Iya, Walid itu orangnya kaya raya. Tajir melintir, banjir itu Walid itu orang. Tapi bukan Walid Malaysia, saya ulangi. Walid ini Walid asli ini. Walid itu Ka'bah itu setiap tahun diganti kiswahnya, bungkusnya itu setahun 2 kali. Yang setahun patungan, yang setahun Walid sendiri yang mengganti. Karena saking kayanya Walid bin Mughirah. Dia udah mati dia. Udah mati. Oh, Ka'bah. Iya, kiswah Ka'bah sekarang diganti kan terus tiap tahun, malah tiap tahun. Kalau dulu setahun 2 kali. Itu yang mengganti Walid bin Mughirah yang sekalinya, yang kali kedua patungan. Sebenarnya mau diborong Walid semua. Cuman orang-orang Arab pengen mendapat bagian kebaikan pada Ka'bah yang diganti kiswahnya tiap tahunnya itu. Tahun 2 kali itu. Dan Walid ini kaya raya, full power orangnya. Ya, tapi mati dalam badan kafir karena dia memang memusuhi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nanti putranya dia kan dulu Ka'bah dikuasai orang kafir, Bu, dulu.
Nah, tapi putranya namanya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu itu bergelar Saifullah, pedangnya Allah. Jadi bapaknya kafir tapi anaknya sahabat yang mulia. Dan itu banyak yang begitu itu. Abu Jahal itu, tahu siapa yang tidak tahu Abu Jahal? Anaknya namanya Ikrimah, ulama besar. Abu Lahab, siapa yang nggak tahu Abu Lahab? Putrinya namanya Darrah, ulama besar. Nah, makanya saya ulang, ulama besar tapi bapaknya gendo itu, preman. Wabanina syuhuda, dan anak-anak yang selalu bersamanya. Dulu kalau punya anak laki-laki terutama itu kebanggaan. Satu anak kebanggaan Walid adalah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, akhirnya masuk Islam itu. Wa mahattu lahu tamhida, dan aku beri kelapangan hidup seluas-luasnya. Kalau Allah berkehendak, siapapun Allah bisa lapangkan hidupnya. Cuman kalau untuk orang yang ingkar kepada Allah, bukan rizki namanya, tapi istidraj namanya. Apa istidraj itu? Dia dilulu, dikasih banyak untuk akhirnya dijatuhkan. Kalau bahasa sederhananya gini deh, istidraj itu bu, luarnya nikmat, dalamnya laknat, gitu aja. Luarnya nikmat, dalamnya apa tadi? Laknat. Istidraj namanya. Luarnya nikmat tapi dalamnya apa? Laknat. Sehingga cepat atau lambat apa yang dia peroleh itu akan jadi masalah bagi yang bersangkutan, baik di dunia ini yang pasti di akhirat nanti kalau dia tidak bertobat kepada Allah. Itu rumusnya itu. Semoga untuk kita barokah. Nah, sekarang gini deh. Biasanya kalau saya membahas ini mesti ada yang nanya, Ustadz, yang untuk tahu yang kita miliki sekarang itu istidraj atau barokah itu bagaimana kita mengetahuinya? Begini. Ini sederhana saja ya Bu ya. Sesuatu yang barokah itu kalau kita belajar dari nikmat surga ya. Nikmat surga itu kan dahsyat. Tapi pasti diberkahi oleh Allah. Menariknya, penduduk surga itu walaupun dengan nikmat yang dahsyat itu, satu, tidak lalai dari Allah. Yang kedua, tidak lalai dari peduli pada sesama. Itu ahli surga. Makanya sekarang ini muhasabah kita dan diri kita, enggak usah lihat orang lain ya. Nanti diraba aja dadanya masing-masing, jangan dada orang lain karena coba nanti diraba. Kira-kira ya kita nanti ditanya dalam diri, kira-kira nikmat yang Allah kasih ke saya saat ini membuat saya semakin dekat dengan Allah atau semakin jauh dari Allah. Nah, nanti silakan diraba dadanya. Kalau enggak usah jauh, nanti boleh diturunkan. Kalau alhamdulillah masya Allah, kok semakin kesini kita semakin sadar untuk pentingnya dekat dengan Allah. Bersyukurlah pada Allah. 1 poin masuk kategori barokah. Tapi nggak cukup situ. Adalah pertanyaan lanjutan. Semakin kesini, semakin peduli kita pada sesama. Kalau semakin peduli, bersyukurlah pada Allah. Berarti barokah. Tapi kalau kemudian semakin kesini, kalau semakin nggak peduli pada sesama, berarti mohon maaf, jangan-jangan tidak barokah. Dari mana kita tahu dalilnya Ustaz? Pertama dari surah Yunus, surah ke-10 ayat 10 itu. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ahli surga itu di surga itu senangannya subhanallah, alhamdulillah, assalamualaikum. Itu ahli surga di surga itu. Jadi senang zikir, tidak lalai dari Allah gitu loh. Nikmat surga yang dahsyat tidak melalaikan dia dari Allah, satu. Yang kedua, dalam hadis riwayat Ibnu Majah, hadisnya sahih. Ahli surga nanti kalau ketika masuk surga, dia akan bertanya, ya Allah, mana teman saya yang dulu sholat bareng sama saya? Mana teman saya yang dulu puasa bareng sama saya? Nanya gitu. Itu kata para ulama, maksudnya untuk semua kebaikan. Yang dulu teman ngaji saya, mana ya Allah? Kata Allah dalam hadis qudsi itu apa? Ternyata temannya ditanya itu masuk neraka ternyata. Kata Allah, jemput dia, ajak masuk surga bareng kamu. Masya Allah. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah pas menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan ke murid-muridnya, kalau nanti kalian masuk surga tidak ketemu saya, tolong tanyakan kepada Allah mana Hasan Al-Basri. Ibu-ibu nanti kalau masuk surga, kalau nggak ketemu saya, tolong tanyakan mana Muhammad Subhan, gitu nggih. Nah, gitu. Sama. Ya, tapi semoga kita nggak usah mampir ke neraka lah. Amin. Semoga kita semua Allah masukkan ke dalam surganya tanpa hisab, tanpa adab. Amin. Allahumma amin insyaallah. Nah, di situ kita bisa paham Bu. Mohon maaf ya, nanti dicek ke dalam dada masing-masing ya. Kalau semakin kesini kita semakin mau mendekat kepada Allah dan tidak lalai dari Allah,
serta semakin peduli pada sesama, tidak lalai dari sesama. Saya ulang, bersyukurlah pada Allah. Paling enggak itu indikasi sederhana bahwa apa yang Allah berikan